Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 Amar, Amar dan Abbas. Jangan bosan-bosan ketemu lagi dengan Pak Andri di mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke bab baru, yaitu di bab 7. Apakah itu isinya? Yaitu tentang kepribadian keluarga Muhammadiyah. Baik, yang akan dibahas di sini diantaranya adalah beberapa kepribadian. Nanti Pak Andri sampaikan per poin ya. Jadi nanti ada 4 atau 5 itu ya. Nanti silahkan dibuka bukunya. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang kepribadian orang tua. Jadi orang tua ini adalah sangat berjasa bagi kita semua. Jadi entah itu ayah, entah itu ibu, itu semuanya memiliki jasa masing-masing dalam hal yang masing-masing yang berbeda-beda ya kepada anak-anaknya. Oleh karena itu hukumnya wajib, di sini Pak Andri tulis besar, cetak tebal, karena memang kita harus berbakti kepada ayah maupun ibu kita. Itu ya, karena ayah sudah membantu keluarga untuk bisa hidup setiap hari, bisa makan, bisa sekolah dan lain sebagainya. Ibu yang jasanya tidak ada habis-habisnya dari mulai mengandung kita, melahirkan, membesarkan dan lain sebagainya. Banyak sekali jasanya yang tidak bisa Pak Andri sebutkan karena jasanya tidak terhingga. Gitu ya. Oke, ayah di sini tadi Pak Andri sudah sampaikan, orang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ini definisi singkat saja ya. Kemudian ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan dan merawat kita hingga kini. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah bagi anak-anak yang masih mempunyai ayah dan masih mempunyai ibu. Sayangilah kedua orang tua kalian ya. Jadi bahagiakan mereka dengan cara kalian ya. Jangan sampai membuat ayah dan ibu merasa kecewa gitu. Oke, lanjut. Ayah dan ibu bersama mendidik kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Soleh bagi yang laki-laki, solehah bagi yang perempuan. Itu ya. Dalil tentang bertanggung jawab orang tua terdapat pada Quran surat At-Tahrim. Di buku kalian juga ada ayat yang ke-6. Artinya kurang lebih begini: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terkhusus ini untuk ayah, karena ayah adalah kepala keluarga. Beliau bertanggung jawab untuk menjaga seluruh anggota keluarganya dari siksa api neraka. Dengan apa, Pak? Emang bisa? Bisa. Untuk itu dibuatlah kriteria keluarga kemuhammadiyahan ini untuk menjaga supaya keluarga-keluarga yang ada di Muhammadiyah ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Apa saja yang harus dilakukan? Yaitu pendidikan yang harus ditanamkan pada anak supaya anak terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang bisa menjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti ada beberapa poin. Yang pertama yang harus ditekankan yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama itu menyangkut ada hukum halal dan haram. Kemudian ajakan untuk sholat sejak dini. Nah, di sini diwajibkan yaitu sejak umur 7 tahun. Tapi sebelumnya lebih kecil lebih baik ya. Dari misalnya 5 tahun itu sudah diajak untuk sholat, itu lebih baik, tidak masalah gitu. Kemudian mencintai Rasulnya, membaca Al-Quran, kemudian menghargai sejarah, entah itu sejarah Nabi, entah itu sejarah pahlawan kita ya. Anak-anak muslim, anak-anak yang sekolah di SD Muhammadiyah pasti juga dikenalkan dengan pelajaran sejarah. Kenapa? Supaya anak-anak yang ada di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini menghargai sejarah masa lampau yang sudah diperjuangkan. Itu tujuannya. Itu adalah pendidikan agama. Terus apalagi Pak yang harus ditanamkan pada keluarga Muhammadiyah? Yang kedua adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu sama dengan pendidikan jiwa. Jadi ketika akhlaknya dididik, berarti sama saja kita mendidik jiwanya. Jadi supaya menjadi yang lebih baik. Kewajiban ayah adalah menjaga atau memperbagus budi pekerti anak-anaknya. Nah, ini karena ayah itu merupakan
Iya, kepala keluarga. Jadi yang bertanggung jawab, misalnya ada yang melenceng, misalnya ada yang keluar dari koridor keagama, itu harus segera diluruskan. Nah, karena ayah yang memutuskan. Kemudian yang ketiga itu ada pendidikan jasmani. Ya, ya termasuk olahraga itu, termasuk makan makanan yang bergizi, ya. Yang di sini yang dianjurkan adalah agar tubuh kita sehat dan kuat, tidak makan atau minum secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu yaitu hal yang dibenci oleh Allah dan merupakan temannya setan. Ya. Dan itu pasti tidak baik untuk tubuh kita juga. Misalnya makan terlalu kenyang, minum terlalu banyak dan lain sebagainya, itu akan berimbas buruk pada tubuh kita. Jadi bukan gizi yang kita dapatkan, malah penyakit nanti. Bahkan dalam sabda Rasulullah juga, Rasulullah pernah berkata, ajari anakmu berenang dan memanah. Nah, berenang dan memanah itu adalah dua cabang olahraga yang sudah ada olimpiadenya, sudah ada kompetisinya gitu ya. Jadi kalau kalian suka dengan air boleh berenang, kalau kalian suka dengan hal-hal yang detail ya, tepat gitu, nah itu silahkan belajar memanah. Karena di SD Muhammadiyah Klaten Utara juga sudah ada 2 ekstrakurikuler itu ya. Tinggal anak-anak suka yang mana, silahkan dipilih gitu. Itu adalah salah satu penekanan bahwa SD Muhammadiyah Klaten Utara juga berkonsentrasi pada pendidikan jasmani. Kemudian yang keempat, pendidikan sosial. Nah, di pendidikan sosial ini anak-anak atau anak dalam keluarga tersebut diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Tapi ada tapinya nih, berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah. Apa saja itu prinsip ukhuwah Islamiyah? Yaitu tentang bagaimana caranya kita itu menjalin silaturahim dengan saudara, tetangga, dan orang-orang sekitar kita. Jadi kalau ada tetangga anak-anak semuanya, atau mungkin keluarga kita sendiri yang masih di luar keluarga inti ya, seperti om, tante, atau simbah gitu, yang sakit, kita wajib menjenguknya gitu. Kemarin sudah bisa ya menggunakan doa menjenguk orang sakit. Ya, itu sudah mulai diamalkan ketika kita berinteraksi atau bersosialisasi di luar sekolahan gitu. Rasa ukhuwah yang sudah terbiasa, yang nantinya bisa diaplikasikan dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, itu nanti akhirnya akan melahirkan perasaan yang positif. Perasaan positif itu berarti hal-hal yang positif ya, seperti menjaga silaturahim, kemudian bersikap baik pada tetangga, menyayangi tetangga kita, menyayangi sekitar kita gitu, untuk saling peduli dengan sesama, supaya ketika ada apa-apa kita terbiasa untuk tergugah untuk membantu di sekitar lingkungan rumah kita. Itu intinya. Kemudian kehidupan Islami yang harusnya diterapkan pada masing-masing keluarga Muhammadiyah itu ada 10 poin yang Pak Andri mau sampaikan. Yang pertama yaitu tertanamnya ihsan. Ihsan itu kebaikan ya. Ihsan itu dari kata hasan, artinya baik. Jadi tertanam sikap baik ya, baik terhadap siapapun, terhadap orang yang ada di rumah, terhadap orang yang ada di lingkungan rumah gitu, di luar rumah, kemudian lebih luas lagi ketika di sekolah dengan teman, dengan ustadz-ustadzah dan lain sebagainya. Yang kedua itu yaitu saling menyayangi dan mengasihi. Sama lingkupnya di inti keluarga inti terlebih dahulu, nanti semakin menyebar luas ke lingkungan sekitar, kemudian sampai di sekolah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati hak hidup anak. Ini terkhusus untuk orang yang sudah dewasa atau orang tua ya. Ketika melihat anak-anaknya itu hidupnya kurang layak, entah itu di luar atau di lingkungan masyarakat kita, itu hendaknya kita membantu supaya hak hidup anak itu terpenuhi gitu ya. Yang keempat, saling menghormati sesama anggota keluarga. Ya, saling menghormati ini dimulai dari yang paling kecil, menghormati kakaknya. Ya, kakaknya menghormati kakaknya lagi, misalnya anak 3. Kemudian lebih ke atas lagi yaitu pada orang tua. Orang tua itu ada keluarga inti, ayah dan bunda.
Kemudian naik lagi satu tingkat ada kakek dan nenek dan seterusnya gitu ya. Kalau di luar sekolah Pak, kalau di luar sekolah sama. Ada kalau misalnya anak-anak yang kelas 3 menghormati kakak-kakak kelasnya kelas 4. Begitu pula seterusnya. Kelas 4 menghormati kelas 5 dan seterusnya sampai anak-anak semua kelas itu menghormati ustadz dan ustadzahnya. Seperti itu. Lanjut, yaitu memberikan pendidikan akhlak mulia. Jadi ini tidak hanya di sekolah ya, melainkan di rumah juga. Ya, hal-hal yang sederhana seperti membaca doa sebelum melakukan aktivitas apapun, pembiasaan sholat sunnah, sholatnya berjamaah di masjid dan lain sebagainya, itu merupakan memberikan pendidikan berakhlak mulia. Jadi tidak tertanam hanya dari kecil tapi sampai akhir hayat kalau bisa gitu ya. Selanjutnya, menjauhkan segenap keluarga dari siksa api neraka, tentunya dengan hal-hal atau amalan-amalan soleh seperti puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, kemudian zakat, ada sholat, ada haji bagi yang mampu. Ya, itu adalah usaha atau ikhtiar kita untuk menyelamatkan segenap anggota keluarga dari siksa api neraka. Selanjutnya yang ketujuh yaitu berbuat adil dan ihsan. Tadi di adil sudah ihsan ya, berbuat adil. Adil itu dalam hal segala hal. Jadi adil itu tidak hanya berpaku pada hal yang sama saja, tapi hal yang berbeda juga. Misalnya kakak tidak boleh main HP, adik juga tidak boleh main HP ya. Jadi sama, haknya adil gitu ya. Kemudian yang 8, memelihara persamaan hak dan kewajiban. Kalau kakak di setiap hari Sabtu dan Minggu boleh main HP, adik juga. Itu namanya persamaan hak. Persamaan kewajiban itu ketika waktu sholat tiba, itu mau kakak mau adik sama, harus langsung ambil alat sholatnya pergi ke masjid gitu ya, untuk sholat berjamaah. Itu kewajiban yang sama dan hak yang sama. Selanjutnya yaitu menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Jadi ketika ada anggota keluarga yang bukan inti ya, pastinya ini ya, karena ini lebih luas lagi nanti supaya kita mempelopori untuk mengajak ayah dan bunda, ya anaknya om ini, anaknya tante ini ternyata kalau sekolah nggak punya pensil loh, yuk kita beliin. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang sederhana dari menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Jadi tidak melulu dengan uang, jadi dengan benda-benda yang berharga, benda-benda yang bermanfaat pun bisa. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Gitu ya. Jadi ketika ada masalah tidak kok malah saling jauh-jauhan. Jadi ketika ada masalah itu hendaknya dimusyawarahkan, diobrolin bareng-bareng bagaimana cara penyelesaiannya supaya nanti ayah maunya gimana, kakak maunya gimana, bunda maunya gimana, adik maunya gimana, semua ketemu dalam satu titik. Itu intinya. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi demikian tadi untuk pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini. Pak Andri harap untuk poin ini bisa membantu kalian mempermudah dalam belajar kemuhnya pada pertemuan kali ini. Pesan Pak Andri selalu tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan yaitu 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak aman. Itu. Terima kasih. Sekian dari Pak Andri. Pak Andri akhiri berdatang kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa lagi.